Bapak berapa hari koma? Yang Bapak tahu, tentu orang koma nggak tahu. Iya. Yang diceritakan oleh istri Bapak sampai berapa hari Bapak koma nggak sadar diri begitu aja? Kurang lebih 6 hari saya koma. 6 hari ya. 6 hari. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Psikologis Metanoia. Tadi kami dapat telepon pagi ya bahwa ada seorang bapak yang boleh dikatakan lumpuh atau sulit berjalan. Kami datang kemari mau mendoakan. Memang setelah kita doakan, ya perubahannya nggak begitu signifikan ya, nggak seperti yang biasa yang Anda lihat pas di kursi roda langsung bisa jalan, ada yang bisa lari. Sehat untuk jalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini memang gini sarapnya. Ini lagi bengkak dia. Kalau lama duduk di bawah Pak, jadi agak bengkak. Jangan napasnya sesak. Masih muda pusing. Jalan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Kalau jalan sendiri, dalam nama Yesus, dalam Yesus. Pulih, cepat pulih dalam nama Yesus, pulih. Dulu sempat sampai nggak bisa jalan dulu. iya sekali nggak bisa. Ya geletak begitu tempat. Oh, terus dalam nama Yesus. Tim Metanoia dapat telepon dari seorang ibu dan dia beritahu alamatnya di daerah Jatiasih, Bekasi. Kami langsung meluncur dan setelah di tempat saya melihat memang kondisinya luar biasa ya, sakitnya sangat luar biasa begitu ya. Jadi saya dengan yakin saja suruh dia jalan pakai tongkat. Memang kalau kita lihat sih tidak ada yang terlalu signifikan ya, kita harus jujur dan terbuka dalam pelayanan ini. Dan setelah kita suruh duduk baru bercerita, ternyata bapak ini sebelum kami ke situ sudah koma duluan atau sudah pernah koma. Itulah yang membuat saya tertarik untuk mewawancarai bapak ini. Setelah itu kita latih bapak ini berjalan. Sebenarnya kalau perhitungan saya ini ada belasan menit. Kita suruh dia jalan ke depan, ke belakang, ke depan. Tapi untuk biar singkat saja ya, kita tampilkan hanya kurang lebih 1 menit. Namun dalam pembicaraan kami ada hal-hal yang luar biasa yang bisa menjadi berkat bagi para pemirsa. Itu sebabnya saya mau wawancarai bapak ini. Nanti dia sendiri yang bicara. Mungkin Anda sudah nggak sabar lagi, tapi jangan lupa ya, subscribe, like, tombol lonceng pencet, dan komen. Komennya harus baik, benar. Negara kita negara hukum. Anda akan berhadapan dengan hukum. Oke, saya tanya langsung bapaknya. Pak, namanya siapa? Nama saya Paulus Hermanto. Paulus Hermanto. Sekarang usia berapa, Pak? 56 tahun. Istri berapa, Pak? 1 dong. Anak sepasang ya? Iya, sepasang laki-laki perempuan. Iya, udah besar-besar ya? SMP kelas 1 sama 5 SD. Coba Bapak cerita, karena tadi saya dengar kabar dari si Bapak tahun 2018 kalau saya nggak salah sempat koma. Coba Bapak cerita. Ya, tahun 2018 itu saya sempat koma. Bulan Maret ya. Tanggal berapa tuh, Mah? 22 Maret. Saya koma karena sebelumnya saya tuh hipertensi. Setelah ngantar anak sekolah, tiba-tiba saya pusing. Saya duduk begitu lemas badan. Kemudian saya dibawa Ke rumah sakit. ke klinik ya. Rumah sakit. Ke rumah sakit dulu. Nah, rumah sakit itu apa? Dari rumah sakit terus dibawa ke rumah sakit Polri, tapi karena penanganan Herse baru ke klinik Herse ya. Cuman karena penanganannya kurang
cepat, saya sempat dilarikan ke RSPAD. Dibawa ke RSPAD, itu keadaan sudah koma. itu sudah dalam keadaan koma karena pembuluh darah saya pecah. Oh. Dokter mau operasi nggak berani. Dokter mau operasi nggak berani. Waktu awal dan resikonya pasti ya. Kalau saya dioperasi pasti waktu itu saya pasti lewat. Gitu ya. Iya. Jadi Bapak berapa hari koma? Yang Bapak tahu, tentu orang koma nggak tahu. Iya. Yang diceritakan oleh istri Bapak sampai berapa hari Bapak koma nggak sadar diri begitu aja? Kurang lebih 6 hari saya koma. 6 hari ya. 6 hari. Pertama kali Bapak sadar itu rasanya gimana Pak? Pertama kali kan Ya. Bapak pasti melihat sesuatu, mulai bisa merasakan sesuatu, mulai bisa mau ngomong. Itu gimana Pak perasaannya apa yang dirasakan? Iya. Ya, Saya sadar ya. karena ada pelayanan. Iya. Ada pelayanan. Kan pakai Saya sadar ya, ya terbuka mata seperti biasa. Cuma saya berada di dalam ya. Kok seperti berada di mana saya juga nggak tahu ya. Belum bisa bicara. Karena saya kok menurut saya merot. Oh. Menurut saya merot. nggak ada suara juga. Iya, nggak suara, nggak bisa suara karena leher saya di apa? Dibolongin. Ditaruh apa namanya? Jalan pernapasan ya. Iya. Supaya Oh, bisa- Bapak sempat juga itu. Iya. Iya, Itu, Pak. coba Iya. Bapak lihatkan Pak. Tracheostomy. Oh ini ya, ini saudara. Nih, oh. Karena Itu sebelumnya- dibolongi untuk Dulunya ventilator 3 hari ventilator, terus dicabut diganti dari sini karena pernapasan untuk pernapasan. Langsung. ventilator supaya bisa bernapas. Iya. Kalau ventilator nggak mempan, jadi harus langsung dari ini. Iya, harus langsung. Iya, langsung. Mengganti ventilator. Betul, karena udah nggak mampu ventilator. Bukan nggak mampu bisa Iya. mengeluarkan dahak-dahak. Karena terlalu banyak slim, dah yang harus dikeluarin kan. Itu memakan waktu. Terus setelah Bapak sadar, kira-kira berapa hari di rumah sakit baru boleh pulang? Setelah sadarnya, setelah sadar. Kurang lebih Sebulan. 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu lebih, hampir sebulan lah di sana. Sebulan. Di Oh. rumah sakit itu ada berapa hari ya? 12 hari. Di ICU-nya. Setelah itu kurang lebih 2 minggu di ruang perawatan. Di ruang perawatan di Iya, di ruang pemantauan. Oh gitu. Jadi di ICU ruang ICU-nya itu kira-kira 2 minggu. Iya, di ruang perawatan. Setelah sadar ditaruh di ruang perawatan. Baru kurang lebih juga 2 minggu. Iya. Jadi di total semua jumlah harinya kira-kira 1 bulan lah. Iya, betul. 1 bulan. Terus sekarang perkembangan apa yang Bapak alami? Yang Yesus buat lah. Kan pasti semua ini yang memulihkan Tuhan Yesus dong. Karena dokter nggak mungkin bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya bisa merawat. Yang menyembuhkan Yesus. Puji Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan hidup yang untuk kedua kali itu dari Tuhan Yesus, dan itu saya menyadarinya. Kalau tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saya barangkali sudah berada di alam lain ini. Kemudian waktu dioperasi semua memori saya blank, saya nggak ingat apa-apa. Bapak cerita tuh. Memori saya blank, nggak ingat apa-apa lagi semuanya. Selama sempat 2 bulan, saya pulang ke rumah juga dalam keadaan lumpuh, badan nggak bisa bergerak. Maaf kata BAB semua di tempat tidur, di kursi roda spesial ini, BAB. Kaki juga nggak bisa diangkat sama sekali, nggak bisa bergerak. Sampai fisioterapi datang. Sampai fisioterapi RSPAD datang ke rumah untuk menfisioterapi saya, walaupun udah agak terlambat. Iya. Makan juga masih pakai. Makan harus pakai selang. Pakai selang. Jadi setelah Bapak di rumah, Ya. itu Bapak belum bisa jalan, makan pun pakai selang. Ya. Terus bicara pun belum lancar begini. Nggak bisa sama sekali. Nah, itu setelah berapa hari di rumah Bapak baru mulai bisa jalan seperti tadi? Tadi saya lihat Bapak jalan. Nanti kita cuplikan lah jalannya tadi, walaupun masih pakai tongkat. Setelah berapa hari di rumah Bapak bisa jalan? Oh, nggak bisa lama, itu lama. Ya berapa? Terusnya lama setahun. Wah, kira-kira setahun.
Iya, bisa Jadi jalan. kira-kira setahun Baru bisa jalan. baru Bapak bisa jalan Iya. pakai tongkat tadi. Iya, Bang, iya. Puji Tuhan. Tapi tidak selancar tadi. Oh. Itu pun harus pergi ke ke akupuntur, Iya. ya kan? Fisioterapi, Ya. Intinya semakin hari semakin ada perkembangan. Itu berkat Tuhan Yesus. Kehadiran saya kemarin tadi, terus waktu saya doa tadi, yang Bapak rasakan apa gitu? Waktu saya datang gitu, yang Bapak rasakan apa? Saya senang pas datang, didoain gitu, merasa senang, merasa bahagia gitu. Ya, karena ada mujizat lebih. Ya. Di malam WA langsung ditanggapi. Ditanggapi. Responnya sangat luar biasa. Itu mah udah jodoh. Iya kan? Nyangka telepon pula ya. Iya, puji Tuhan. Waktu direspon gitu. Saya nggak berani telepon, takutnya sibuk gitu. Memang biasanya Pak, ya kalau ada orang yang minta dilayan, didoakan tuh biasanya giliran bisa 3-4 hari gitu, atau kadang ada yang seminggu, ada sebulan. Ada ini yang belum lagi udah 2 minggu gitu, belum kesana kita. Tapi entah kenapa saya katakan, ayo kita ke Bekasi dulu gitu. Padahal yang ada yang lebih dekat lagi. Ada lagi ya. Saya yakin ini rencana Tuhan dan saya percaya dalam waktu cepat Bapak ini pulih pasti. Amin. Pastilah pulih. Nanti kita doa terus. Amin. Terus. Jadi sekarang puji Tuhan Bapak itu sekarang sudah bisa jalan, walaupun pakai tongkat, ya. Dan perkembangannya sangat progresif ya, luar biasa semenjak lumpuh ya. Ya, closing statement. Closing statement Bapak. Closing statement. Apa buat closing statement buat rekan-rekan kita yang nonton ini bisa ditonton oleh seluruh dunia Pak. Closing statement. Yang intinya kita jangan putus asa, walaupun kita dalam keadaan apapun, ICU dalam keadaan kita harus tetap semangat dan harus ingat akan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah yang penolong satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi di luar Yesus Pak tidak ada. Nggak ada. Jadi nggak bisa orang selamat, maksudnya masuk surga di luar Yesus, nggak bisa. Tidak ada. Hanya dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dokter semua hanya perantara. Dokter hanyalah perantara, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus asa. Mungkin ada di antara saudara sekarang keluarganya yang lagi resah, gelisah, cemas, khawatir karena Anda punya family sedang ada di ruang ICU. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut mati atau berpikir, nanti di ruang ICU mati dan susah dan sebagainya. Kita sudah dengar kesaksian Bapak tadi. Bapak apa namanya Pak? Pak Paulus ya, yang beberapa waktu lampau dia ini betul-betul tidak sadar alias koma, tapi bisa pulih sekarang, bisa jalan walaupun masih pakai tongkat. Ya, kita nggak boleh tambahin kurangin. Namun itu pun progresnya luar biasa. Dan saudara, ini semua kisah nyata karena disaksikan oleh istrinya langsung dan oleh keluarganya ya. Jadi kita doakan supaya Bapak ini cepat pulih lagi. Tadi saya lihat waktu saya datang, saya bisa rasakan auranya, roh saya bisa rasakan dia ada semangat gitu. Bahkan sampai hampir-hampir dia mau nggak pakai tongkat gitu lah. Ya, tapi itu semangat luar biasa. Karena semangat itulah tanda-tanda orang beriman itu semangat. Tapi orang semangat belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti semangat. Ya, kita doakan buat Pak Paulus, Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Paulus dalam nama Yesus, pulih dalam waktu yang cepat, pulih dalam waktu yang cepat, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasamu bekerja, bahkan napasnya pulih dalam nama Yesus, napasnya pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, aku pun berdoa buat semua saudara dimanapun Anda berada, khususnya yang sudah subscribe, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Engkau diberkati, engkau dilindungi, dijagai, dipelihara, bahkan
engkau tidak akan kena malapetaka, mara bahaya, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus harus tunduk kepada nama Yesus, karena Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Yesus berkati yang sudah subscribe, berkati juga yang sudah mendukung pelayanan kami sampai ke pedesaan-pedesaan, ke posko-posko. Tuhan berkati semua. Rumah misi juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Apa aja? Hah? Saya merasakan hadirat urapannya bekerja. Kuasa Yesus mengalir. Dia mengasihimu. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Kadangkala kau mau cari kelegaan di tempat lain. Kadangkala kau pikir, oh sana jalan keluar. Tapi Yesus lah jalan keluar. Kadangkala kau berpikir, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Tapi Tuhan berkata, aku mengasihimu. Hari ini aku berdoa, mengalir, terima. Penuh. Terima. Rohmu bekerja. Rohmu bekerja, bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya untuk mengalami pribadi. Bawa rohnya. Biar dia menikmati usaha. Bawa rohnya. Tuhan Yesus bicaralah kepadanya di dalam rohnya, dalam pikirannya, sehingga dia mendapatkan impresi, mendapatkan ilham, wahyuan, mendapatkan arahan, mendapatkan tuntunan, bimbingan dari Tuhan. Karena dia sangat membutuhkan bimbinganmu Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudus, dia akan mengalami Tuhan Yesus secara nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Haleluya. Biar merasai dan nikmati. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, aku berdoa buat rumah ini Engkau urapi. Rumah ini Tuhan Yesus dipenuhi dengan hadirat-Mu. Rumah ini dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu, sehingga penyakit-penyakit apapun tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Dalam nama Yesus. Apa yang Ibu rasakan tadi? Waktu saya doakan, apa yang Ibu rasakan? Saya berharap membayangkan Tuhan Yesus saja. Ya. Terus apa yang Ibu alami sampai Ibu rebah? Saya nggak apa. Saya jarak tangan saya pun malah ada setengah senti gitu. Apa yang Ibu alami? Saya berasa kayak long. Ya. Oh. Iya. Saya habis sesuatu apa? Iya. Kalau untuk di tubuh nggak begitu ya terasa, ya tetap sadar. Ya. Ibu selama ini pernah didoakan begini nggak? Seperti begini, ngalami begini? Oh. Kalau untuk sampai jatuh enggak sih. Oh. Mari Bu. Apa bedanya itu ya? Kalau kita sampai jatuh tergeletak artinya tidak menyadarkan diri gitu ya. Dengan saya sih tadi tetap sadar sih. Tetap sadar. Kalau nggak sadar itu namanya kerasukan. Ibu sadar. Ibu jadi itu kipas anginnya hidup tidak ini ya, tidak ada perbedaan. Dengan kata lain hanya supaya siapapun dia, baik entah ibu ini, saya, siapapun, oh ternyata Tuhan itu ada. Oh Tuhan itu ini. Setan aja bisa buat yang lebih kok, Tuhan pasti bisa buat yang lebih. Gitu. Gitu. Nggak ada, maksudnya jangan ditafsirkan, oh kalau rebah begini, kalau begini jangan. Tapi ada banyak orang memang dia ketika dia rebah dia lebih ada tuh setelah itu plong. Iya, lebih diteguhkan gitu loh. Sama seperti gini loh. Ya kita makan, nggak ada garam. Ya kenyang-kenyang juga sih kalau dipaksa. Nah, cuma apa rasanya? Tadi apa? Dia diteguhkan aja. Oh, berarti aku bicara Tuhan, aku dengar Tuhan. Nah sekarang gantian ibu. Ibu di belakang, ibu jangan
Jangan seperti ibu tadi jatuh ditolak-tolak. Yang penting tangkap aja gitu. Maksudnya tangkap sesuai dengan gerakan roh aja ya. Nah, ibu jangan terlalu dekat agak. Nah, yang penting ibu tangkap badannya. Gitu. Pandang Yesus. Pandang Yesus. 2021 yang lalu. Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri. Dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangan Yesus dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kaki Yesus dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri. Luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi. Tertumpah darah-darah. Itu bukan karena salahnya, itu bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosamu, sakit penyakitmu, karena kesalahan. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Pandang Yesus. Kenapa kau berkata hidup ini berat? Kenapa kau berkata kapan ya jalan keluarnya? Kenapa kau berkata ya Tuhan itu ada, tapi kenapa nggak tahu saya? Kenapa kau berkata itu? Padahal Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kemudahan. Dia yang terus menunggu engkau untuk terus datang intim dengan Tuhan. Hari ini pengurapannya bagi dia, terima, mengalir. Terima. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu, bawa rohnya untuk mengalami pribadimu, bawa rohnya Tuhan untuk bisa melihat kekayaan kerajaan surga yang tidak ada tandingnya. Tidak ada tandingnya. Perlihatkan semua Tuhan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Singkatkan lewat Kristus Yesus. Tersingkat semua. Tersingkat. Terima kasih Tuhan dalam Yesus. Dari jangan bangun ini. Ada dulu Kapolres Jakarta. Sampai setengah jam begini terus. Orang Islam di sholat, nah itu deh. Iya ada. Nikmati dia, nikmati Tuhan. Terus bawa Ron. Lihat tuh, dia menikmati lihat. Sayangnya bawa Ron. Goyang-goyang kepala lihat. Bawa. Haleluya. Indah tuh. Haleluya. Nah, apa yang merasakan? Macam apa ya? Kayak saya tuh dingin gitu. Terus? Dari mulai dari kaki saya sampai atas tuh kayak ada air yang ngalir gitu di ke bawah, enak gitu, kayak tenang, saya punya beban. Haleluya. Terus ibu gini-gini loh tadi, ibu nanti nggak lihat ini. Masa? Jadi di bagian bawah badan. Gitu. Terasa itu mulai dari sini. Di sini atas ngalir kayaknya relax. Nah, makanya firman Tuhan bilang, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jadi macam saya di mana ya, di tempat yang memang tidak harus saya memikirkan sesuatu. Dan sakitku hilang. Amin. Ibu kenapa? Berapa hari ini kepala kan sakit sampai apa? Sakit apa puncaknya? Ini baru hasilnya baru di DM. Oh, belum ada. Udah sih, cuma belum. Apa dulu? Hasilnya Kolesterol. ini yang tinggi 2 nih. Apa ini? Kolesterol total sama LDR kolesterolnya naik tinggi. Iya. HDM-nya bagus. Yang bintang itu. Oh, ayo kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus, saya tahu kolesterol apapun itu namanya, yang saya percaya hanyalah Yesus dokter di atas segala dokter. Dengan bilur dan darah Yesus dia pulih
dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih. Dalam nama Yesus. Besok dicek lagi, sudah pulih dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah masa depanku, kekayaanku, hartaku, kepastianku. Di dalam Yesus saya terpelihara. Apa yang Yesus punya adalah punya saya. Karena Yesus adalah milik saya. Saya milik Yesus. Saya nggak punya hidup. Saya punya Yesus. Karena itu saya hidup. Karena Yesus hidup. Hidupnya Yesus yang saya hidupi dalam hidup saya. Saya bersyukur hari ini saya bisa menghidupi hidupnya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus saya berdoa. Amin.